Bener kan? Ini udah yang keberapa? Udah bikin film yang keberapa nih? Kalau film fiksi 4. 4. Yang nulis siapa biasanya? Saya yang nulis biasanya. Oh, Karena 4-4-nya? Ya. Jadi nulis terus kemudian ini film pertama saya yang saya sutradarai. Sebelumnya nulis dan editor aja. Tapi baru kali ini bikin film, maksudnya bikin filmnya di kelompok ini atau ada juga di tempat lain? Sebut 2000 dengan grup lain lah maksudnya? Ada. 2019 saya sama MNC Picture. Sama MNC Picture. Bikin layar lebar. Toko Barang Mantan, Koki Cilik 2. Itu. Terus terus mandiri. Terus industrinya turun, COVID. Pasti arahnya ke situ ya. Ya sudah. Iya. Terus COVID kerja biasa aja, biasa. Kerja biasa itu maksudnya udah bukan kerja film lagi? Masih, karena saya ngajar film. Ngajar? Iya. Jadi berarti ada sekolah, kuliah, kursus atau apa? Saya ngajar SMA. Justru sekolahnya tuh diformalkan si filmnya. Oh gitu. Iya, di Cibinong. Berarti sebagai mata kuliah, mata pelajaran. Mata pelajaran. Yang ada harus di Jadi juga ya. Iya, jadi dalam sekolah itu sebentar sebelum SMA atau SMK? SMA. SMA gitu. Jadi karena SMA plusnya itu ya pilih jurusan setiap hari Sabtu. Mungkin kayak ekskul ya, tapi dia diwajibkan masuk raport nanti seni budaya. Oh, bagus dong kalau kayak gitu. Tapi pernah itu nggak kasih course nggak? Kursus untuk kayak gitu. Di tempat lain atau di enggak ya? Kalau saya pribadi sering dipanggil jadi narsum. Minggu ini ke UNJ. Ke UNJ. Dosen tamu. Sebagai dosen tamu. Tapi sebagai guru ya? Iya. Dosen maksudnya ya? Iya. Guru atau dosen bukan sebagai narasumber? Belum. Ntar lagi nih kayaknya sih. Hanya sebatas itu aja. Paling kerjanya yang ngajar atau kerja biasa. Tapi memang sebelumnya backgroundnya memang di film? Iya, kan awalnya 2008 saya, Bu. Itu kuliah? Industri langsung. Saya bikin FTV dulu. FTV sendiri? Enggak, sama ada PH. Buat RCTI sama waduh, ini menarik nih terus. Iya. Siapa tahu aja kan. Teman-teman yang di industri masih banyak. FTV ada, di film ada gitu. Sekarang 2008 terus dapat kesempatan belajar film lagi. Terus dipanggil buat ngajar aja. Sehari ngajar. Kalau belajar film itu apa sih? Kuliah atau hanya ambil kursus-kursus aja atau yang ibu sebutin tadi betul semua tuh. Kalau sekolah film tuh pendidikannya murni disebutnya. Tapi kalau pendidikan film yang lain lewat bisa magang, langsung terjun ke lapangan, ya course, workshop itu disebutnya sama-sama juga pendidikan film. Pendidikan film juga. Jadi selama itu dilakukan, orang tersebut udah masuk dalam pendidikan film. Walaupun dia tidak pendidikan secara formal. Betul. Hanya itu sah disebutnya orang itu pendidikannya film. Oke, jadi walaupun kita misalnya saya belajar tapi bukan masuk ke kuliah atau sekolah, tidak ini ya. Pembekalan kan ini short course misalkan ya, itu udah dapat bekal, itu bisa ini arahnya mau kemana nih, gitu. Kadang-kadang orang yang ambil short course workshop memang kan tujuannya mau ke industri, gitu rata-rata kurang lebih gitu dapat pendidikan, nanti ditarik nih sama kolega-koleganya yang lain ikut. Barulah dia masuk pendidikan film yang lain yaitu magang biasanya. Dari magang ikut 1-2 baru dikasih kesempatan job yang lain gitu. Nah, itu siapa yang melihat bahwa kita cocoknya di mana itu? Apakah kita sendiri yang bisa memilih atau orang lain? Orang lain biasanya. Kita akan diakui sama orang lain. Gitu. Kredibilitasnya yang dilihat gitu. Kadang saya juga waktu sebelum masuk industri itu lama di komunitas film gitu, 1 tahun 2 tahun kemudian ada. Sebagai apa di sana kerja juga? Sama komunitas film, nulis cerita, bikin film pendek. Saya mencoba mencari diri saya itu mau ada nama gitu. Cariin jati diri masih muda. Ikut festival sana sini, filmnya menang di mana-mana. Memang murah gitu bikin film? Bagi saya walaupun murah dan mahal harus dilakukan. Enggak, maksudnya gini. Murah itu kan kok kayak sering lagi, maksudnya enak banget gitu bikin film pendek gitu. Apakah itu memang bisa diminimaliskan seperti kita musik gitu ya? Kalau musik
kita misalnya ada band, kita ada satu lagu, terus punya temen yang main gitar, lu bantu gue dong, nanti next time gue yang bantu lu, gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, apakah di film juga seperti itu? Betul. Jadi biayanya itu biasa yang mainnya itu apa ya? Yang utama untuk kita siapkan dana. Dana biasanya peralatan, Bu. Oke. Kalau peralatannya punya kita, ya nol berarti kan. Tapi kalau peralatannya nyewa, berarti cost yang ke sana. Tapi biasanya kalau berawalnya base community, biasanya urunan aja, Bun. Urunan gitu jadinya. Kayak misalkan nanti si ini bawa ini, si ini bawa ini, si ini bawa ini, jadi satu produksi kalau base community. Tapi kalau begitu untuk yang lain nggak bisa, itu harus memang ada budget khusus. Pemainnya juga biasanya yang terbesar itu adalah alat dan pemain atau lokasi. Kalau untuk hire ya. Alat, pemain dan lokasi. Oke. Karena biasanya lokasinya untuk mendapatkan yang benar tuh nyewa. Gitu. Yang sesuai dengan jalan cerita dan lain-lain ya. Biasanya costnya paling banyak ke sana. Pernah nggak bikin film gratis? Gratis. Maksudnya nggak ada biaya? Oh, enggak, saya dibayar pakai permen pernah. Oh gitu. Dulu bantuin teman film pendek, dibayarnya cuma pakai permen relaksa. Oke. Ini serius beneran? Beneran. Ini karena apa? Karena memang saling bantu atau karena idealisme atau karena diiming-imingi awalnya pun. Bantuin deh film gue. Agak sedikit ini ya. Agak visi itu. Terus jadi filmnya selesai dikasih ini. Mungkin beliau sebagai sutradara juga mungkin lupa bahwa ada kru yang lain gitu ya. Gitu. Di uniknya di festival itu film Bogor itu dia jadi sutradara terbaik, Bu. Oh ya? Di tahun 2009. Oh ya? Oh kita bisa lihat siapa? Bisa cari namanya. Jadi festival film Bogor 2009 saya dapat 2 award, Best Cinematography, Best Editing. Betul filmnya itu yang kita bantuin juga dapat Best Director. Dianya yang dapat. Oh, dan film yang dia buat itu adalah film yang tidak ada biaya berarti ya. Jadi ya udahlah, saya bisa melihat mukanya itu. Muka permen relaksa. Iya, jadi itu pengalamannya pahit sih. Berharga ya. Tapi awalnya ada komitmen nggak sih sebenarnya? Ada omongan misalnya, lo bantuin gue deh gitu. Harusnya memang kayak gitu dalam setiap project. Karena mungkin kita based on pertemanan, community, jadi semuanya serba mengalir gitu, Bun. Padahal lebih baik kalau awalnya dibicarakan dulu, paling nggak tahap batasannya di mana gitu, biar nanti kru yang lain nanggepinnya gini, yang lain nanggepinnya begitu. Punya problem nggak setelah dikasih cuman permen relaksa terus temen timnya itu akan ngedumel, Bu, itu satu produksi. Ngedumel ya. Gini. Tapi kan lagi tengah-tengah produksi, kita mau keluar juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti idealisme kalian juga, passion juga menentukan ya. Ya profesionalisme lah ya. Betul. Profesional lah ya. Berawal dari sana. Dari situ. Nah setelah itu bikin sendiri deh. Udah nggak kepengen dengan. Dan itu sebetulnya pada tahapan yang produksi itu kita di hire khusus satu tim ini, dibawa sama dia. Tim si saudara itu nggak punya tim, jadi kita yang diangkut sama dia. Oh oke. Nggak ada kompensasi gitu. Gue jadi penasaran. Nggak ada. Tapi at least nama naik dong. Naik. Maksudnya namanya sutradaranya yang bukan namanya. Enggak, kita sebagai kru ya di bawah. Gimana. Gitu. Hubungan masih baik lah ya. Enggak. Enggak usah kenal lagi gitu. Ya udah, itu berarti udah selesai ceritaannya. Jadi sekarang pada saat menentukan ayo kita bikin bareng-bareng gitu sendiri atau dengan komunitas? Dengan komunitas, kebetulan sama yang sekarang weekend. Kita tuh sama-sama dulu pernah menang festival, yang ini menang di sini, yang ini, terus ketemu, terus kita bikin film bareng yuk, kita semua dari Bogor nih. Gitu. Ini festival mana? Dulu tahun 2015 pertama kali kita ketemu tuh, jadi ada festival Hari Kesehatan Nasional, Kemenkes. Itu kita yang tadi nggak kenal, kita jadi kenal karena masing-masing membawa film. Ya masing-masing punya karyanya sendiri gitu. Yang ini menang di sini, kemudian kita waktu itu sama Sandi yang mengakomodir lah gitu. Jadi kita kumpulin, udah kita bikin aja film. Filmnya dikirim, alhamdulillahnya berprestasi di semuanya nih, tiga-tiganya atau jadi satu tim aja, kita berempuk jadi satu tim gitu.
gitu. 2015 itu sampai sekarang. Makanya kita bikin film 2025 ini latar belakangnya karena memperingati 1 dekade si tim kita ini. Oh gitu. Apa ininya, fiksi kah atau fiksi juga? Lebih ke arah mana? Romance, ke arah yang menakutkan itu yang sekarang lagi bahaya ke situ. Jadi mungkin horor psikologi kali. Horor psikologi, bukan horor pada umumnya, tapi kayak horornya psikologi. Pendekatannya berbeda, Bu. Lebih kemana? Jauh ya, saya agak skeptikal kalau horor gitu ya. Betul. Mohon maaf. Iya. Kalau saya pencinta film, selalu nonton, tapi selalu yang ada edukasinya, pendidikan gitu, atau sesuatu yang kita dapatkan. Kalau horor saya nggak pernah dapetin tuh apa, kecuali begitu. Mungkin ini yang perlu diluruskan juga dari film-film horor di Indonesia terutama gitu ya. Mungkin kita terlalu punya perspektif bahwa film horor Indonesia itu kayak gini. Padahal dengan pendekatan yang lain itu ada juga film-film horor yang tanda petik bisa diambil sesuatunya di dalam gitu. Makanya ini kita ini yang sekarang ya judulnya Jam 3.14 itu ngasih ruang jam kosong. 3.14 serem banget ya. 3.14 subuh pagi-pagi. Iya. Gitu, jadi film ini itu angka keramat saya juga tuh. Ayo lanjut. Jadi film saya terutama ini, film teman-teman yang lain itu ngasih ruang kosong dalam filmnya. Jadi biar si penonton bisa ikut partisipasi dalam filmnya. Gitu. Jadi kalau saya nggak pengen nyuapin penonton, tapi saya coba ajak penontonnya untuk paling nggak setelah nonton filmnya ada bahan diskusi dengan yang lainnya. Ada yang bisa diimajinasikan oleh masing-masing penonton. Betul. Jadi perspektifnya diserahkan kepada penonton. Jadi ini horor yang ada edukasinya atau sebenarnya lebih ke ketika penonton nanti nonton akan mencoba merenung atau kontemplatif sih sebenarnya ketika nonton itu kira-kira apa yang bisa ditanyakan ke dirinya sendiri gitu. Kemudian didiskusikan sama teman-teman yang lain gitu. Edukasinya mungkin di sana ya, maksudnya nggak yang horor yang gimana. Malahan film kita ini tidak dimasukin genre horor di suatu festival, masukinnya ke drama malah. Oh gitu. Iya. Berarti nggak begitu serem ya? Betul. Gitu. Horor sendiri kan definisinya bukan penampakan dar-der gitu Bu, tapi gimana caranya dalam suatu situasi itu bisa mencekam di siang hari pun bisa mencekam. Iya, bisa mencekam. Iya, itu seperti nonton pembunuhan yang siang-siang bolong. Iya. Jadi horor itu memang kita karena perspektif kita, sudut pandang kita horor itu yang kayak gitu karena kita terlalu sering melihat yang kayak gitu. Sementara di referensi yang lain nggak kayak gitu. Sebelumnya ini bikin film 3 lagi kan ya, kita apakah horor juga? Sama. Horor juga. Iya. Kenapa sih? Saya tuh nggak pernah ngerti loh. Sebenarnya ini saya ambil dari buku aja Ibu ya. Saya dari salah satu dosen di IKJ namanya Ahmad Munaf namanya. Itu Nurman Hakim maaf. Dia bilang kenapa masyarakat Indonesia ini suka sama horor. Di bukunya itu ada 3 ternyata. Yang pertama faktor sosiokultural masyarakat Indonesia yang dekat banget sama mistik. Yang apa-apa mistik. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua faktor sensasi katanya. Ketika nonton horor itu masyarakat biasanya akan mendapatkan sensasi, apalagi kalau nontonnya rame-rame di bioskop. Gitu. Yang ketiga, yang ketiga itu ada faktor eskapisme atau escape gitu. Jadi nonton film horor itu bisa sebagai hiburan yang mendukung banget katanya begitu. Jadi kenapa masyarakat Indonesia mungkin lebih senang horor ya, mungkin kayak energizer dong. Kayak gitu. Energize kita punya apa sih? Betul. Iya kan? Gitu. Oh seperti itu. Iya. Oke, berarti zaman nggak tahu ya periode yang sekarang digital ini lebih banyak horornya daripada drama-drama yang lainnya ya? Menurut Badan Perfilman Indonesia datanya produksi film kita meningkat tahun 2024 ini, meningkat terus. Itu masuk genre horor ini, produksinya meningkat, production house yang bikin juga makin meningkat. Gitu. Alasannya tahu nggak kenapa? Apakah semakin murah produksinya, biaya produksinya semakin murah gitu, terus kemudian semakin banyak orang-orang yang dengan mudahnya masuk ke dunia perfilman? Kalau dulu kan susah ya. Ini kalau menurut saya lihat ya, karena saya di bidang pendidikan, sekolah film di Indonesia makin banyak. Sekolah film, otomatis ketika sekolah film lulusannya semakin banyak, maka itu akan membuka ruang industri. Makin banyak yang ibaratnya kebutuhannya nih, gitu kebutuhannya semakin banyak. Itu saya senang banget karena di bidang ini
mereka nggak harus masuk industri lewat cara magang, tapi bisa menciptakan industrinya sendiri. Makanya sekarang banyak banget orang-orang yang terlibat di bidang film. Menciptakan itu maksudnya mereka membuat sendiri. Iya. Sekarang tuh udah semakin mudah bikin film dan nggak harus tayang di bioskop, di OTT itu mereka bisa. Selain itu di mana lagi? Kanal-kanal khusus seperti digital ya, digital ya. Itu. Saya kemarin diskusi sama beberapa teman gitu. Kita nih kurang sebenarnya di industri film orang-orangnya, terutama penulis skenario. Ketika ada kebutuhan untuk layar lebar, dibutuhkan misalkan 3, kemudian nanti dari OTT minta lagi 10 dalam series. Siapa yang mau ngerjain katanya? Iya benar-benar. Siapa yang mau ngerjain gitu? Kita sebenarnya masih kurang. Gitu. Untuk penulisnya, karena dari isu ini udah dari 2019 Bu, kita kekurangan penulis skenario yang berbakat gitu. Nah itu lowongan pekerjaan juga iya. Karena penulis skenario. Balala Timothy itu pernah bilang, kita satu forum waktu itu, kita kekurangan nih penulis berbakat di Indonesia, ceritanya ya gitu-gitu aja katanya. Iya sih, diarahkan nggak waktu di pendidikan, masuk ke pendidikan tuh diarahkan nggak bahwa menulis itu yang lebih penting daripada atau paling penting untuk membuat satu film sukses? Iya. Setiap sekolah film pasti akan mengajarkan hal itu, tapi balik lagi ke industrinya. Kita bisa adaptasi nggak sama industrinya? Ini piro, udah ya, ujung-ujungnya duit ya sebenarnya ya. Industrinya, gitu. Nggak bisa semuanya idealis gitu ya. Saya kalau maksudnya anak murid saya yang sekolah film di kampus-kampus, saya udah wanti-wanti, nggak apa-apa bikin film yang menurut kamu tanda petik idealis atau apapun itu waktu sekolah. Ketika nanti terjun industri, kayaknya nggak akan bisa bikin kayak gini lagi, karena harus beradaptasi sama industrinya kalau mau hidup. Gitu. Tapi seberapa persentasenya berapa antara kita bikin film menghasilkan, maksudnya untung gitu ya, dengan yang ya boncos juga gitu? Lebih banyak mana persentasenya pada saat sekarang ini? Sekarang kan terlalu banyak hiburan ya. Lebih banyak boncosnya sih. Lebih banyak boncos, tapi orang tetap aja kepengen buat. Karena apa tuh alasannya? Film sendiri kenapa sekarang masih bisa dibuat? Karena salah satunya faktor ekonomi. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa film ini bisa dijual. Gitu. Bahkan produser-produser kan sampai sekarang masih mengeluarkan uangnya untuk buat film. Mereka berkeyakinan bahwa film itu masih bisa dijual dengan cara apapun. Gitu. Oke. Kenyataannya ada yang sukses banget, ada yang tidak laku banget. Nggak laku itu berarti film itu kalau tidak terjual, tidak tayang di mana-mana, itu menjadi masuk ke dalam library dong, dalam perpustakaan. Tujuan utamanya ketika bikin film kan pasti akan ke bioskop dulu. Oke. Nah, itu maksudnya tujuan utama. Nah, kalau tidak, ketika flop maka akan dicari abis dari sini akan kemana, OTT, digital, kayak gitu. Nah dari situ produser akan menghitung tuh, gitu. Ini filmnya kayak misalkan takaran zaman dulu mungkin 400.000 penonton itu udah oke, gitu. Entah sekarang jadi berapa, punya tahapan-tahapan itu. Gitu. Nah kalau misalnya sama sekali nggak ada yang nangkep gitu, gimana tuh film? Nggak ada yang nonton gitu maksudnya? Nggak. Bukan nggak ada yang nonton, nggak ada yang mengambil gitu loh. Mau ditayangkan di mana kan? Masa dimasukkan ke dalam perpustakaan atau kemana? Atau ditaruh di mana tuh? Ditaruh di hard disk. Tapi biasanya gini, para produser ini biasanya ketika dia menciptakan karya atau sutradara itu pasti memikirkan marketability sama playability-nya. Oke. Gitu. Market ini kira-kira si film ini ketika nanti dibuat ada pasarnya nggak? Gitu. Ketika ada pasarnya, produser ini akan jeli nanti. Gitu. Pendekatan. Misalkan diangkat dari novel yang laris, dari kisah-kisah yang viral, otomatis sudah ada marketnya ya Bu ya. Gitu. Tapi ketika ngomongin playability, filmnya diterima nggak sama masyarakat? Caranya membuat gimana? Makanya mungkin film horor adalah film yang paling mudah dimengerti, gitu kan? Karena pendekatannya yaitu horor. Orang-orang udah siap menerima nih. Hiburan. Nah, hiburan. Jadi produser akan memikirkan itu, marketability sama playability-nya. Gitu. Kira-kira ketika ada marketnya nanti jalan nggak ketika di bioskop, orang-orang nontonnya gimana? Karena ada Bu yang gitu. Ada juga yang ada yang marketnya bagus, ada juga film mungkin darah generasi biru Slang 2009 kalau nggak salah, itu yang bikin Mas Gari Nugroho.
secara market slang otomatis base penggemarnya besar di Indonesia. Tapi begitu dilempar ke bioskop, playability-nya nggak jalan karena pendekatannya yang agak eksperimental gitu. Masyarakat kita nggak kurang bisa nerima gitu. Kayak Kamulah Satu-Satunya, Dewa 19 kayak gitu juga. Sama juga marketnya ya. Bagus, ada playability-nya kurang bagus, lebih kayak gitu. Berarti membuat film dengan komunitas atau follower yang begitu besar, mereka kan jutaan, ratusan juta misalnya, itu tidak menjamin kesuksesan kalau itu dibikin film ya, karena orang lebih melihat dia sebagai musisi lagu daripada, tapi kan yang dibuat filmnya kan musikalitasnya ada nggak sih? Kalau dua film yang saya sebut ada lebih ke pribadi-pribadinya, lebih ke band, lebih ke band gitu.